Manfaatkan situasi di MotoGP Thailand 2024. Balap pintar atau perlu ditinjau ulang? Insiden antara Marc Marquez dan Joan Mir dalam MotoGP Thailand 2024 di sirkuit Chang memunculkan kembali perdebatan panjang mengenai manuver balapan yang dianggap cerdik. Marquez, yang sempat diharuskan menyerahkan posisi karena cara menyalipnya dinilai tak bertanggung jawab, memanfaatkan Takaaki Nakagami di lintasan untuk mengurangi dampak dari penalti. Aksi ini disoroti oleh Enea Bastianini, pembalap Ducati, yang menganggap keputusan Marquez pintar, tapi juga menimbulkan tanda tanya terkait regulasi balap. Bastianini mengaku dirinya langsung mendatangi Race Direction untuk mengklarifikasi aturan ini. Ketika Marquez harus mengembalikan posisi, seharusnya itu diberikan pada saya, karena saya adalah pembalap yang berada tepat di belakang. Jelas Bastianini kepada Motosan. Namun, Marc dengan cerdik menyalip Nakagami dan kemudian membiarkannya lewat. Ini pintar, tapi seharusnya ada evaluasi mendalam agar tak mengundang potensi manipulasi, ujarnya. Dalam pernyataannya, Bastianini menekankan bahwa manuver Marquez mungkin menjadi preseden, di mana pembalap lain mungkin akan mencoba strategi serupa untuk meminimalkan penalti di masa depan. Ini memang tak melanggar aturan resmi, tetapi pengembalian posisi idealnya diberikan kepada pembalap yang terkena dampaknya. Lanjut Bastianini. Perlu ada aturan jelas dalam pengembalian posisi. Bastianini menyoroti betapa pentingnya aturan yang jelas dalam pengembalian posisi. Menurutnya, dalam situasi seperti ini, pengembalian posisi seharusnya dilakukan tanpa adanya trik tambahan seperti yang dilakukan Marquez. Anda diperingatkan dan idealnya, pengembalian posisi harus dilakukan segera dan tanpa manuver lain. Saat ini, aturan yang ada malah mengizinkan 3 putaran sebelum penalti harus dilaksanakan, ujarnya. Namun, Race Direction belum memberikan jawaban memuaskan bagi Bastianini. Mereka mengatakan memahami situasinya, tapi tak memberikan solusi konkret. Ini menimbulkan ketidakjelasan di antara pembalap yang tentunya merugikan jika dibiarkan, kata pembalap asal Italia itu. Bastianini berharap adanya diskusi dan perubahan yang bisa mencegah tindakan serupa di balapan-balapan berikutnya. Manuver Fabio Quartararo dan penyesalan di Thailand. Tidak hanya soal Marquez, Bastianini juga membahas insiden balapan lainnya yang melibatkan Fabio Quartararo, serta kesalahan yang ia buat sendiri. Menurutnya, saat di tikungan 1, Quartararo masuk terlalu kencang sehingga keduanya keluar lintasan. Hal ini menyebabkan Bastianini harus melepas gas sejenak dan kehilangan posisi yang sudah ia raih dengan susah payah. Yang paling mengganggu saya adalah kesalahan dalam balapan ini. Di tikungan 1, Quartararo masuk terlalu cepat dan kami berdua keluar lintasan, ucap Bastianini. Ketika saya kembali, saya terpaksa melepas gas, kehilangan banyak posisi, mirip seperti Pecco kemarin. Tambahnya, merujuk pada panggilan akrab untuk Francesco Bagnaia. Di tikungan 3, Bastianini berusaha menebus kesalahan dengan menggeber motornya hingga kembali ke posisi ke-7 sebelum akhirnya terjatuh. Menurutnya, insiden ini merugikan karena ia merasa kondisi ban depan tidak mencengkeram dengan baik, terutama pada lap pertama. Ini mengecewakan karena saya bisa bertarung untuk podium. Mungkin bukan untuk kemenangan, tetapi bersama Pedro Acosta, itu akan menjadi pertarungan yang bagus, jelasnya. Kesalahan teknis seperti ini menjadi pelajaran penting bagi Bastianini dalam mempersiapkan balapan-balapan selanjutnya. Harapan untuk Francesco Bagnaia, kemenangan Thailand adalah awal kebangkitan. Di luar insiden di lintasan, Bastianini juga memberikan dukungan untuk Francesco Bagnaia, rekan setimnya di Ducati yang tengah bersaing dengan Jorge Martin untuk gelar juara dunia. Kemenangan di Thailand dianggap sebagai momentum besar bagi Bagnaia untuk kembali ke jalur kemenangan. Bastianini yakin bahwa kemenangan ini bisa mengubah alur kompetisi menjadi lebih terbuka dan ketat, sehingga peluang bagi Bagnaia untuk comeback terbuka lebar. Bagnaia? Saya berharap ia akan kembali bertarung, ucap Bastianini dengan nada optimistis. Saya tidak mengerti mengapa sulit baginya untuk kembali ke puncak, tapi kemenangan ini bisa membantunya menjaga momentum, tambahnya. Dalam pandangan Bastianini, kemenangan di Thailand menunjukkan bahwa Bagnaia masih memiliki peluang besar untuk meraih gelar juara dunia. Apalagi kompetisi masih menyisakan beberapa balapan lagi. Menurut Bastianini, comeback Bagnaia ini sangat dinantikan karena akan menciptakan ketegangan di antara penggemar MotoGP yang menyaksikan persaingan antara Bagnaia dan Martin.
Dengan sisa 2 balapan utama dan 2 sprint, masih ada banyak poin yang bisa diperebutkan. Dan menurut Bastianini, Bagnaia hanya perlu fokus pada tiap balapan. Menatap seri Malaysia dan akhir musim. Kini, Bastianini dan Bagnaia bersiap menghadapi tantangan berikutnya di Sepang, Malaysia, yang akan menjadi penentu langkah Bagnaia dalam persaingan gelar juara dunia. Bagnaia harus tampil konsisten dan maksimal, sementara Bastianini berharap aturan yang lebih jelas dari race direction akan diterapkan untuk menghindari insiden seperti di Thailand. Bagnaia juga perlu memperhitungkan dengan cermat strategi balapnya agar tetap berada dalam perburuan gelar hingga akhir musim. MotoGP 2024 semakin mendekati akhir yang menegangkan, dan persaingan antara Bagnaia dan Martin seakan menjadi babak baru dalam cerita persaingan kelas dunia ini. Bagnaia, yang didukung penuh oleh Bastianini, harus memanfaatkan peluang dan menghindari kesalahan kecil agar bisa mencapai hasil terbaik di penghujung musim ini.